Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik siswa-siswi baru kelas 7 di SMP Muhammadiyah Negeri Jakarta. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar di SMP Muhammadiyah Negeri Jakarta. Mudah-mudahan kalian beradaptasi di SMP sini dapat berjalan dengan lancar dan cepat, dapat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang di SMP Muhammadiyah Negeri Jakarta ada. Oke, sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan bahwasanya sekarang saya Ridwan Nur Syawaludin untuk menyampaikan materi tentang motivasi belajar efektif di masa pandemi ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, tujuan diadakan penyampaian materi ini adalah agar nanti bisa memahami apa itu motivasi dan bisa menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Yang pertama, kita harus ini ada sebuah bacaan di mana ini kita membandingkan di negara-negara yang kecil namun sudah negara kita masuk negara maju, seperti negara Jepang itu ketika dia kena bom Hiroshima dan Nagasaki itu dia udah nggak ada apa-apanya dia, tapi karena rajin, karena kegigihan dan begitu rajin tekun dan bekerja dan sangat berprestasi tinggi, rata-rata tidak perlu berpintar, tapi yang penting itu begitu sangat rajin dan tekun bekerja. Mereka sangat produktif, sangat produktif dan aktif. Sebaliknya banyak yang dari kita sendiri kita merasa acuh, kita merasa bersantai, kerja ala kadarnya, dan yang seperti inilah yang menimbulkan ketidakmotivasian atau tidak ada motivasi. Nah, dari situ maka kita harus mempunyai motivasi agar kita bisa untuk meraih kesuksesan. Kita dari pengertian terlebih dahulu. Motivasi dari pengertian menurut Goodman tahun 1996 bahwasanya motivasi itu adalah penggerak dalam diri seseorang. Jadi dia penggerak. Kalau kita seperti misalnya kalau kita di sini tidak ada motivasi atau tidak ada halnya apa yang dicapai, ya kita hanya berjalan aja, bangun tidur udah gitu aja, setelah tidur lagi udah gitu aja. Jadi dia tidak ada daya penggerak untuk berjalan ke yang lain, atau lebih bahasanya itu pasrah. Filosofi motivasi ini adalah pada hakikatnya sebagai penguatan. Jadi motivasi ini adalah penguatan. Setelah motivasi ini sebenarnya harus ditindaklanjuti. Jangan sampai pemberian motivasi terus kalian sudah tidak ada tindak lanjuti. Motivasi itu hanya bekerja. Setelah motivasi hanya bekerja itu paling lama adalah 5 menit itu. Selebihnya kalau tidak ada tindakan, apa yang disampaikan di dalam motivasi itu hanya akan menjadi buayan saja, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya. Oke, jadi filosofi motivasi adalah ini hasil penguatan. Contohnya, perolehan nilai bagus pasti akan mendapatkan sebuah pujian. Nah, ini akan menambah motivasi belajar. Nilainya bagus sama orang tua diberikan sesuatu, ini adalah untuk menambah motivasi belajar. Dorongan seorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Jadi sebagai motivasi juga sebagai dorongan seorang untuk menunjukkan hal-hal yang positif. Ini filosofi motivasi. Terus yang kedua ada kedua motivasi. Yang pertama adalah motivasi instrik, adalah motivasi dorongan yang bersumber dalam diri, namanya dalam diri seorang. Contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dorongan dalam dirinya sendiri.
saya pengen makan ya makan itu dorongan. Jadi itu termasuk motivasi intrinsik. Atau dorongan saya pengen bisa itu termasuk intrinsik atau dalam sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi berasal dari luar diri. Contoh, seorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, terus pengakuan, pujian, hadiah. Itu motivasi itu didapat dari itu. Dorongan itu bisa dari luar, dari entah itu pemberian hadiah, pemberian penghargaan, pujian dan sebagainya. Itu kabarnya yaitu ada tanda-tanda yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Jadi ketika kalian ingin sukses tinggi, ada tanda-tandanya. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi usaha sendiri. Wah, saya pokoknya walaupun nilainya jelek, yang penting puas karena usahanya sendiri. Yang kedua adalah sukses itu bukan karena nasib mujur, tapi hasil perjuangan. Seringkali banyak yang berbilang bahwa kesuksesan setiap orang itu didasari dengan rasa baik mutu, bejo, keuntungan atau istilah dengan nasib. Ya itu bukan ya. Jadi kesuksesan itu didapat dari dimana dia dapat bekerja dengan keras, terus ada sebuah kesempatan dan kerja keras dan kesempatan itu menjadi satu. Nah itu adalah kesuksesan bisa diraih. Jadi kesuksesan itu bisa diraih asalkan kita dapat bekerja keras dan ada di titik dimana tepat ada kesempatan dan kita masuk dalam kesempatan itu terjadi. Yang ketiga adalah kegagalan bukan berarti sial. Sering sekali bahwasanya ketika kita contoh halnya ketika kita main bola, terus ternyata sering kali kita pakai gelang, ternyata di posisi itu nggak pakai gelang, waduh itu membawa kesialan ya, itu enggak bisa. Tapi karena volume usaha masih kurang, jadi banyak sekali kegagalan itu karena banyak sekali dari faktor dari usaha kita masih kurang, motivasi kita masih kurang dan sebagainya. Bahkan juga mungkin kita sangat jauh dengan sampai kita itu juga sangat menjadi sebuah faktor kegagalan untuk mencapai sesuatu. Jadi jangan sampai kegagalan itu, setiap kegagalan itu berarti sial. Tapi karena beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan. Yang keempat adalah mereka yang kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan bisa. Jadi di kondisi pandemi ini, kalau kita hanya bangun tidur dan sebagainya itu dilakukan secara terus menerus, bahkan itu hal-hal yang buruk dilakukan secara terus, nah yang namanya kesuksesan itu hanya sebuah mimpi. Nah yang keempat ini adalah kalian harus bisa kreatif. Apa yang bisa dikembangkan di kondisi yang ini, lebih gigih lagi dalam kegiatan ini, bukan malah aduh mengeluh dan sebagainya. Dan jangan sampai nanti kalian berdiam diri. Kenapa? Kalau udah berdiam diri, otak itu nanti untuk meningkatkan. Kalau kita mau belajar lagi itu akan susah. Yang kelima adalah suka tantangan dan memilih tugas untuk yang resikonya realistis sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Jadi yang terakhir itu tanda-tanda dorongan kesuksesan tinggi itu adalah suka tantangan dan memilih tugas. Jadi suka tantangan, tidak usah takut ada akan kegagalan, namun tetap selalu mencoba dan memilih tugas-tugas yang resikonya realistis sesuai dengan kemampuan nyata yang dimiliki. Apa yang dimiliki itu bisa apa yang kita miliki itu harus tahu kemampuan diri kita. Yang terakhir adalah ini sebagai banyak sekali cara menumbuhkan motivasi belajar itu. Jadi tapi ada beberapa yang saya ambil dari cuma saja. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Setiap kalian harus menetapkan tujuan yang pertama. Jadi yang pertama kali tetapkan tujuan kalian setelah ini mau apa.
Yang kedua adalah perbanyak motivasi. Perbanyak motivasi ini tidak hanya lewat kayak gini aja ya, banyak sekali ya. Lewat kalian bisa mencarinya di YouTube atau bahkan di aplikasi lain, TikTok, Instagram, itu bisa kalian gunakan untuk mencari apa motivasi. Banyak sekali motivasinya pada mereka yang kurang beruntung fasilitas dan sebagainya, tapi mereka tetap berprestasi. Nah, itu merupakan sebuah motivasi dan dorongan agar kita berbuat baik. Yang ketiga adalah yakin dan aku pasti bisa. Termasuk kamu, termasuk semuanya, kamu pasti bisa. Tetap yakin. Yang keempat ya, tentukan mimpi kamu. Nah, nanti akan saya putarkan sebuah video. Kita akan analisis video itu merupakan video dari Danang Prabowo. Itu sudah lama banget, cuman videonya sangat bagus. Yang kelima adalah kondisi pandemi ini, kurangi tidur malam, jangan sampai begadang sampai jam 3, jam 4, jam 2, bahkan nanti sampai jam habis subuh itu tidak tidur, itu jangan sampai. Jadi kurangi tidur malam. Jadi ketika nanti kalian itu beraktivitas malam atau nanti bisa bermain game online dan sebagainya, tentukan batas waktunya, jangan sampai jam 2, jam 3 itu sangat merusak pola pikir dan merusak kebiasaan kalian. Oke, itu saja. Nanti tak putarkan sebuah video, kita analisis videonya dari Danang Prabowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera.背景元気にしてますか？最近連絡しなくてごめん。僕はなんとかやってます。小さな体に小さ
白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じ、あなたはそんな存在、どんな問題も身を削って解決、そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立って、いつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って、炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し、一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ。当たり前すぎわからなかった、一人で暮らし初めてわかったあなたの凄さ大変さ、それ思えば今日も僕頑張れさ。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれて、しかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言う言葉はうるせえ。こんな繰り返しのルーティン、嫌な顔一つせずなた毎日起こしてくれた、どんな目覚ましより温かく正確だった。それでもある日学校もずる休み行きたくないと言い、布団から一度も出る僕前に顔を両手で覆い隠し大声上げて泣いた、僕も悲しくて泣いた。その時僕はなんてバカなことをしたんだと自分を責めた。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感謝してますマイマザー。子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだから、たった1秒でもあなたより長く生きること、これだけは守る、これだけはあなたの子供でよかった、あなたが僕の母でよかった、いつまでも変わらない、ずっとずっと変わらない、僕はあなたの生き写しだから。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。くれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと僕の母でいて、ずっと元気でいて、あなたにはまだ仕事があるから、僕の親孝行受け取る仕事が